Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Breaking News Kompas TV dan kita akan melanjutkan perbincangan bersama dengan analis komunikasi politik Unpad Kunto Adi Wibowo. Mas Kunto, kita lanjutkan kembali. Ya, Mas Kunto, kalau kita bicara mungkin kita berandai-andai ya soal bagaimana situasi yang terjadi saat ini. Kalau misalnya sekarang juga direspon oleh pemerintah, bisa dikatakan langsung Presiden datang ke paripurna. Tetapi memang apakah ini dampaknya bisa sementara begitu atau bisa berdampak baik seterusnya? Atau ada yang perlu diperhatikan juga tidak hanya soal respon, tapi bagaimana utak-atik kebijakannya pemerintah? Ya, pasti tadi saya bilang pasar itu akan bereaksi secara rasional kok gitu. Jadi mungkin ini sinyal pertama dari pemerintah dengan Pak Prabowo langsung hadir. Tapi kemudian yang perlu digarisbawahi adalah bagaimana kemudian pasar melihat niatan baik dan pidato Pak Presiden ini secara langsung prakteknya di lapangan bagaimana gitu. Ini yang pasti akan ditunggu oleh pasar gitu. Semuanya ya kalau ngomong aja gampang kan gitu ya Mbak ya. Tapi kan bagaimana omongan itu kemudian diimplementasikan dan itu menjadi sebuah tidak hanya kebijakan di atas kertas tapi juga kebijakan yang benar-benar ada di dalam kebijakan fiskal di negara ini gitu. Itu yang kemudian ditunggu. Salah satu sinyal baik lagi kan kemarin Pak Menteri Keuangan Pak Purbaya mengumumkan ada pemotongan kan, rencana akan ada pemotongan anggaran untuk MPG sebesar hampir 67 triliun. Yang itu tentu direspon juga oleh pasar kan gitu. Salah satu mungkinnya dengan indeks harga saham gabungannya merangkak ke zona hijau gitu kan. Nah, ini yang kemudian ditunggu apakah ini cuma janji belaka atau kemudian ada pemotongan selanjutnya atau kemudian justru balik lagi ke awal. Ini kan yang pasar pasti wait and see ini Mbak gitu. Masih dalam kondisi wait and see karena tidak mungkin satu pidato bisa mengubah semuanya, itu akan sangat jarang. Tapi ketika pidato ini kemudian satu menginspirasi yang kemudian memaksa birokrasi di bawah Pak Presiden untuk bekerja dan mengimplementasikan policy-policy atau kebijakan Pak Presiden, saya yakin pasar juga akan merespon secara positif. Oke, nah itu tadi Mas Kunto, kalau kita melihat tadi juga sempat di berita Said Abdullah mengatakan ini kehadiran Presiden ini juga sekaligus untuk menjaga ketakutan rakyat atas ekonomi. Ini bisa dikatakan akan ditangkap hanya sebagai narasi ketenangan aja atau justru akan jadi berikutnya sinyal perubahan kebijakan yang nantinya akan bisa diminta oleh Presiden Prabowo Subianto? Saya berharap yang kedua ya Mbak ya, ini jadi sinyal perubahan yang serius gitu, apalagi momentum kebangkitan nasional kan, dan ini pertama kali Presiden berpidato di rapat paripurna DPR. Tapi kan ya itu harapan saya sih berharap begitu. Cuman kan kalau kita lihat bagaimana kemarin muncul berita atau meme juga yang ketika Pak Presiden datang ke Koperasi Desa Merah Putih, situ harga gasnya 16.000. Padahal kita tahu kalau kita beli gas langsung di toko hari ini sekarang nggak ada yang 16.000 Mbak, gitu. Ini kan ada problem di birokrasinya Pak Presiden yang juga masih punya kultur ABS ya Mbak ya, asal Bapak senang. Ini bahaya kalau terus ada, jangan-jangan nanti Pak Presiden justru bikin policy-nya salah gitu, gara-gara informasi yang datang ke beliau juga dikaburkan atau berusaha ditutup-tutupi gitu. Jadi usaha menutupi ini tidak hanya dari pemerintah ke rakyatnya, tapi bahkan dari birokrasinya Pak Presiden ke Presiden sendiri. Nah ini kan jadi double ini masalahnya Mbak kalau menurut saya. Nah saya sih berharap itu hanya kasuistik, hanya terjadi kemarin. Dan saya berharap karena ini momentum yang harus dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintahan Indonesia, kalau enggak susah lagi kita dapat momentum. Jangan sampai rupiah ke 17.845 kan, yang secara psikologis orang sudah ramai membicarakan ini di media sosial gitu. Oke, kalau berkaca dari yang itu Mas Kunto, artinya Mas Kunto sendiri melihat atau menganalisa sebetulnya komunikasi pemerintah ke masyarakat di situasi saat ini itu seperti apa sih Mas?
Ya, komunikasi pemerintah ke masyarakat yang terjadi hari ini adalah komunikasi yang tadi berusaha menutup-nutupi supaya masyarakat nggak panik, kan gitu Mbak, ya kan? Dan makanya dihukum oleh pasar gitu, karena pasar menganggap ya kita bisa tahu kok gitu dari semua indikator ekonomi gitu, nggak usah ditutup-tutupin lah, bikin policy-nya yang masuk akal, bikin policy-nya yang memang merespon indikator-indikator itu yang pasar lakukan dengan cara menghukum dengan indeks harga saham terjun bebas, dolar tetap turun gitu kan, rupiah tetap turun ke dolar. Nah, menurut saya ini momentum untuk memperbaiki komunikasi itu gitu kan, apalagi Pak Prabowo juga kemarin di beberapa pemberitaan internasional juga disinggung kan, bahkan dikritik soal bagaimana Prabowo downplaying atau meremehkan soal indikator nilai tukar rupiah ke dolar itu yang bilang bahwa orang desa nggak pakai dolar kan gitu. Ini yang kemudian apa ya menurut saya sangat sangat apa ya sangat keinginan untuk merasa aman dan menutupi itu sangat tinggi gitu. Padahal hari ini kalau memang pemerintah mau bersama-sama dengan rakyat yang menghadapi ini ya harus jadi satu dong gitu. Buka apa indikator-indikator itu apa maksudnya, coba jelaskan dengan bahasa yang lebih sederhana, lalu kemudian jangan downplay masalahnya dan mengajak untuk masyarakat bisa bersiap-siap bersama-sama gimana cara kita menghadapi ini semua gimana sih gitu. Ini kan seperti udah nggak usah khawatir nggak akan kenapa-napa, tapi di lain sisi loh kok harga-harga naik loh nanti gimana. Nah itu yang bikin bingung menurut saya. Ini komunikasi publik yang harus diperbaiki dari pemerintah hari ini. Oke, perlunya masih ada evaluasi bagaimana komunikasi dari pemerintah ke masyarakat. Mas Kunto, nanti kita lanjutkan kembali dan saudara tetap bersama kami. Breaking News Kompas TV akan kembali usai jeda. Breaking News Kompas TV kembali hadir saudara, dan visual yang Anda saksikan saat ini adalah situasi terkini di ruang rapat paripurna Gedung DPR MPR RI. Terlihat anggota legislatif juga sudah bersiap untuk nantinya mengikuti rapat paripurna hari ini yang merupakan rapat paripurna ke-19 persidangan 2025-2026 yang dijadwalkan akan dilaksanakan pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan ini masih menunggu bagaimana nantinya pidato dari Presiden Prabowo Subianto terkait dengan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal. Tadi juga sudah hadir Presiden Prabowo, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kemudian juga didampingi oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dan sejumlah Wakil Ketua DPR RI. Nantinya saudara ada beberapa hal yang akan disampaikan, termasuk juga tadi bagaimana penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal era APBN tahun anggaran 2027. Kemudian juga dalam rapat paripurna nantinya juga akan ada beberapa agenda lainnya, termasuk juga bagaimana prolegnas dan lain sebagainya. Dan kita akan melanjutkan kembali perbincangan bersama dengan analis komunikasi politik Unpad, Kunto Adi Wibowo. Mas Kunto, kita lanjutkan kembali. Menarik tadi Mas Kunto sempat menyebut soal bagaimana ABS begitu. Artinya butuh evaluasi seperti apa sebetulnya saat ini yang perlu dilakukan oleh pemerintah, terutama dalam tadi hal komunikasi politik ke masyarakat, supaya jangan sampai ini cuman membuat ketenangan sementara aja soal menghadapi situasi saat ini. Ya, sebenarnya kan Pak Prabowo menang Pilpres kemarin salah satunya karena publik percaya bahwa Pak Prabowo bisa mendapatkan atau bisa meraih aspirasi masyarakat secara langsung tanpa difilter gitu. Masyarakat percaya atau pemilih percaya paling tidak Pak Prabowo bisa benar-benar mendengarkan apa yang jadi keluh kesah masyarakat. Tapi kan setelah Pak Prabowo jadi presiden, kondisinya mungkin agak bergeser gitu kan. Pak Prabowo lebih sering menghabiskan waktunya dengan kunjungan di luar negeri. Lalu kemudian kemarin waktu Hari Buruh atau May Day juga terlihat Pak Prabowo beromantisme dengan gaya kampanyenya. Itu sebenarnya yang kita tunggu kan Mbak, bahwa Pak Prabowo nggak difilter oleh siapapun, oleh apapun tentang apa yang menjadi keluh kesah warga gitu. Dan ini yang menurut saya harusnya ya datang dari presiden sendiri, itu yang pertama.
Lalu yang kedua, ada banyak sebenarnya kanal-kanal yang bisa diaktifasi kembali. Misalnya lapor atau kemudian kanal-kanal bahwa orang sering lupa komunikasi itu bukan hanya sekedar bicara kan, tapi yang penting kan mendengarkan itu, Mbak. Nah, ini yang menurut saya jadi penting. Pemerintah harus kemudian, apalagi ada Bakom hari ini. Bakom jangan hanya jadi juru bicara, tapi juga juru mendengar kan gitu. Ini menurut saya jadi penting. Jangan sampai Pak Presiden hidup di tempurung informasinya sendiri dan itu akan justru tadi bisa dihukum oleh pasar atau membuatnya tidak relevan, policy-policy yang kemudian dikeluarkan jadi tidak relevan dan ini berpengaruh kepada kepercayaan masyarakat tentu saja. Atau justru Mas Kunto ini juga berhubungan dengan bagaimana pola masyarakat yang justru lebih suka hal-hal yang tidak substansial kah atau bagaimana Mas Kunto? Ya, iya, pada intinya kan masyarakat atau kita sebagai orang biasa ya pengen hiburan lah, Mbak. Kan nggak mau stres-stres banget kan gitu. Itu udah dari sononya, itu udah cetakan kita memang begitu. Tapi dalam kondisi-kondisi krisis, kondisi-kondisi ketika kita merasakan bahaya, kenapa bad news itu selalu lebih menang, lebih dapat perhatian daripada good news? Karena secara evolusi manusia, secara psikologis, kita selalu ingin siap ketika ada bahaya itu datang kan gitu, ya kan? Kita nggak mau tiba-tiba diserang tanpa kita siap dulu. Makanya bad news itu akan punya apa ya derajat rasa penting yang lebih tinggi daripada good news gitu. Makanya nggak ada salahnya kok kemudian bilang bahwa kita harus hati-hati loh karena akan ada begini. Kita harus melakukan ini bersama. Menurut saya itu nggak ada salahnya daripada kita tetap meninabobokan warga lalu kemudian seakan-akan semuanya baik-baik saja tapi tiba-tiba kondisinya sudah susah lagi untuk menyelamatkan diri, itu juga akan jadi panik yang berlebihan nanti justru gitu sih, Mbak. Oke, Mas Kunto, tadi juga sempat disebut soal bagaimana kunjungan Presiden ke beberapa negara yang kita tahu beberapa waktu ini, itu seberapa berdampak sih Mas sebetulnya kepada bagaimana situasi yang terjadi di domestik kita, di negara kita? Ya, sebenarnya kan alasan Pak Prabowo sebagai presiden mengunjungi banyak negara, salah satunya kan ingin menarik investasi ke Indonesia. Itu kan salah satu yang terpenting ya. Terutama soal MBG, soal program-program besar beliau yang beliau udah janjikan waktu kampanye itu bisa terlaksana. Tapi saya nggak tahu tuh bagaimana realisasinya. Itu apakah investasinya tetap datang, tapi kalau melihat dari IHSG-nya kan tampaknya yang terjadi justru hampir kebalikannya kan, capital flight dari awal tahun 2026 indeksnya di 9 ribuan, sekarang di 6 ribuan, 6.300 sekian gitu. Jadi menurut saya ini juga perlu dievaluasi apakah memang apa yang dilakukan oleh Presiden dengan berkunjung ke luar negeri, dengan kemudian menawarkan investasi itu sudah sesuai KPI-nya belum gitu. Kalau belum, apa yang perlu diperbaiki dari situ. Lalu kemudian yang juga menarik adalah apa sih sebenarnya faktor-faktor yang menyebabkan capital flight dari Indonesia. Nah itu menurut saya ahli ekonominya juga pinter-pinter kok Mbak di Indonesia gitu kan. Dan saya bukan ahli ekonomi, jadi menurut saya nggak, bukan dalam kapasitas saya untuk menjawab hal ini gitu. Oke. Lantas Mas Kunto, itu tadi yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Harus ada evaluasi juga soal bagaimana komunikasi politik mereka. Yang bisa dilakukan masyarakat saat ini di tengah situasi seperti ini, apa Mas Kunto? Ya tetap sabar. Kalau menurut saya mencari informasi sebanyak-banyaknya gitu kan, supaya kita bisa bertindak sesuai dengan kondisi yang real, yang memang sedang terjadi gitu. Kalau menurut saya salah satu praktek baik ketika COVID menghantam kita adalah tumbuhnya solidaritas warga gitu kan. Banyak komunitas-komunitas yang kemudian muncul saling membantu, saling bahu-membahu antar warga yang kemudian itu menyelamatkan kita dari krisis multidimensi COVID-19 kan gitu. Nah, menurut saya ini yang juga harus mulai dibangun dari sekarang bahwa ya yang paling berpengaruh ke kita ya
komunitas kecil di sekitar kita ini gitu. Kalau kita nggak sanggup untuk memperbaiki negara, ya paling tidak kita masih bisa bertahan dengan sesama tetangga kita gitu. Itu menurut saya yang perlu dibangun sih dari sekarang gitu.